Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasa. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa, bisa cocok, bisa enggak, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika dirasa resonate berarti untuk kalian, dan apabila tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan, berarti untuk orang lain ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Ambil aja positifnya dan buang negatifnya. Tetap apapun semua yang terjadi kita serahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke? Dan untuk di tema video kali ini pasti kalian tadi sudah melihat thumbnailnya, yaitu yang merasa kehilangan dirimu. Nah, jadi buat kalian semua yang merasa penasaran, kira-kira siapakah sosok seseorang yang merasa kehilangan dirimu? Bagaimana orangnya? Seperti apakah ciri-cirinya? Karakternya seperti apa? Oke? Apakah dia deket atau enggak? Oke? Tetap terus ikuti pick a card trading kali ini. Oke? Dan di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu, dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari aku, gunakan intuisi kalian untuk memilih. Pilih saja kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih merasa bingung, kalian bisa pilih saja menggunakan batu energi ya, stone energi ini. Jadi energi mana yang menurut kalian relate sama kalian? Oke, di sini ada blue stone, ada silver stone, kemudian ada kartu rose stone ya. Jadi kalian bisa memilih energi mana gitu ya dari ketiga stone ini yang menurut kalian powerful energinya. Jadi seperti itu ya. Dan buat kalian yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman tidak perlu buru-buru, kalian bisa pause aja video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian, atau energi mana yang menurut kalian relate sama kalian ya. Dan buat kalian yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, oke, saatnya Clarissa bantu reading. Dan teman-teman semuanya ingat ya, kalian juga bisa memilih lebih dari satu pilihan kartu. Jadi saran dari aku, ikuti ya readingan per cardnya, karena terkadang biasanya energi kita juga ikut tertumpah di pilihan-pilihan yang lain. Oke, kita mulai dari kartu yang pertama. Di sini Ten of Swords dan ada Rose Gold. Oke, Rose Stone maksud saya ya. Oke, di sini kita coba lihat. Kita lihat siapa orangnya terlebih dahulu yang merasa kehilangan dirimu. Siapakah dia yang merasa kehilangan dirimu? Siapakah dia yang merasa kehilangan dirimu? Aku melihat di sini ada of One, oke, yang merasa kehilangan dirimu. Kemudian di sini ada Seven of Swords, di sini Queen of Pentacle, kemudian ada Knight of Cup, dan di sini kita geser dulu biar kalian juga kelihatan ya. Di sini ada Nine of Swords. Di sini ada King of Swords. Kemudian ada Seven of Wands. And then ada King of Wands. Oke, kita lihat sign racingnya terlebih dahulu ya. Kita lihat di sini yang mendominasi Aries, Leo, Libra, Sagittarius, Aquarius, Cancer, Capricorn ya. Tapi di sini yang paling kuat aku melihat Aries, Leo, Capricorn, Sagittarius. Tapi ingat,
Tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga ketarik energinya di sini, jadi ikut hadir ya. Jadi tidak monoton sama zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke. Di sini kita bicara siapa dia terlebih dahulu ya, yang merasa kehilangan dirimu, yang merasa kehilangan dirimu. Oke. Ten of Swords. Aku melihat bahwa dia seseorang yang sempat pernah dekat dengan kamu, artinya ya kalian sudah merasa kenal, sudah merasa saling dekat, sudah merasa saling nyaman. Di sini dia orang baru ya, orang yang belum pernah kenal sebelumnya. Dan di sini ada beberapa juga di antara kamu yang sudah terikat sama sebuah hubungan. Ada juga beberapa di antara kamu yang hanya sebatas pendekatan aja, jadi nggak ada status, cuman rasanya kayak kamu udah merasa nyaman banget sama dia, merasa deket sama dia. Ada juga beberapa di antara kamu yang kayak merasa digantung sama dia gitu, yang seolah ya dia sayang sama kamu, dia cinta, tapi kamu sama dia kayak seolah itu nggak ada ikatan hubungan. Jadi seperti itu. Di sini dia orangnya memang di awal begitu intens sama kamu, tapi di saat kamu sudah ketarik energinya sama dia, kamu sudah merasa nyaman sama dia, kamu sudah merasa dealing sama dia, seolah-olah orang ini menghindar dari kamu secara perlahan. Mulai dari dia banyak alasan, mulai dia yang terlalu sibuk dengan urusan dia, mulai yang kayak kamu udah ngerasa nggak dihiraukan lagi sama dia. Dan di sini beberapa di antara kamu ada yang sempat merasa di awal tuh kayak kehilangan dia banget gitu, karena ya kamu sudah dibuat baper sama dia, kamu udah dibuat sayang dan nyaman sama dia, tapi di saat itu kenapa dia seolah-olah menghindar, on off nggak jelas, datang silih berganti. Ini yang membuat kamu kayak seolah-olah merasa bahwa sebenarnya niat dan tujuan kamu ini hanya untuk main-main atau memang mencari keseriusan di dalam hubungan ini gitu. Sedangkan di sini ada juga beberapa kamu yang sudah banyak berkorban sama dia, baik berkorban materi, berkorban perasaan, berkorban waktu juga. Banyak yang kamu korbankan, tetapi ya bisa dibilang kamu nggak bisa berbuat banyak gitu, karena kamu sudah berusaha sekuat tenaga kamu untuk dalam artian tuh menghubungi dia, setidaknya menunjukkan bahwa kamu ini masih sayang sama dia gitu, kamu ini ada rasa sama dia, kamu udah nyaman sama dia, tapi tetap aja sepertinya nggak mendapatkan feedback gitu ya, tidak mendapatkan balasan dari dia gitu. Itu yang membuat kamu pada akhirnya kayak ya kamu merasa secara perlahan menghindar gitu, karena kamu juga capek juga gitu ya, nungguin orang yang sejatinya dia seolah itu nggak pernah mikirin kamu gitu. Kamu akhirnya pergi dari dia secara perlahan. Ada juga yang memilih fokus dengan pekerjaan, ada juga yang memilih fokus mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta, ada juga di sini yang kayak lebih memasuki fase healing gitu ya. Itu terutama buat kalian yang benar-benar udah merasa dibuat sakit sama dia gitu. Di sini memang yang saya lihat ya, dia seolah-olah itu kayak tipikal seseorang yang memang kamu cari selama ini gitu. Terlihat juga dari segi tindakan yang dia lakukan, dari segi cara dia memantapkan hati kamu gitu ya, dari cara dia memikirkan masa depan. Dia memang di awal tuh kayak seolah-olah orang yang kamu cari selama ini gitu. Dan kamu nggak tahu kalau misalnya hubungan ini bakalan berakhir seperti ini. Tiba-tiba kayak kamu ada perasaan ingin memberikan semua hati dan perasaan kamu ke dia gitu. Dan setelah kamu benar-benar dibuat nyaman sama dia, seolah orang ini tuh kayak menghindar dari kamu secara perlahan. Banyak alasan yang dia buat gitu. Mulai dia sibuk dengan urusannya, mulai dia sibuk dengan pekerjaannya, mulai dia yang membuat alasan seolah-olah dia ada konflik dengan family-nya atau keluarganya gitu. Dan di sini kamu di awal masih berusaha berpikir positive thinking gitu ya, yakin bahwa apa yang dia ucapkan itu benar gitu ya, menggunakan kejujuran. Tapi makin kesini kok sepertinya
ada sesuatu hal yang nggak beres gitu ya. Itu yang membuat kamu kayak nggak ngerasa tenang gitu, sehingga adalah perasaan yang kamu berusaha menghubungi dia setiap saat walaupun nggak dibales, walaupun terkadang dia online kayak chatting kamu ini nggak dibaca sama dia, sampai kamu benar-benar merasa nyesek, terpuruk gitu ya, ada penyesalan juga, sehingga pada akhirnya tuh kayak kamu memilih menghindar aja dari dia karena ya kamu udah merasa capek, kamu udah merasa lelah, kamu terus-terusan berjuang, sedangkan dia yang kamu perjuangkan, yang kamu korbankan itu nggak pernah ada effort untuk membalas apa yang kamu berikan ke dia. Sehingga di sini kamu kedepannya itu kayak lebih memilih fokus dengan pekerjaan kamu, fokus mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta, fokus untuk menghealing diri kamu. Karena di sini buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, lebih banyak yang merasa sakit gitu ya, merasa sakit, merasa galau, merasa sedih, karena kamu itu tipikal seseorang yang apabila mencintai seseorang itu nggak setengah-setengah, tapi terkadang ketika kamu dikecewakan, jatuhnya itu kayak langsung nyesek gitu ya, kayak seolah itu dilempar dari lantai 10 langsung terjun ke bawah. Gimana rasanya ya, kamu memang orang karakternya seperti itu. Di sini aku melihat bahwa dia di awal memang tipikal seseorang yang seolah tuh dari segi perkataannya itu besar, dia terlalu banyak janji, dia terlalu banyak menghayal masa depan, itu yang seolah membuat kamu jadi terpancing bahwa dia adalah orang yang selama ini mungkin kamu cari gitu ya. Dan di sini memang ya di awal dia bener-bener orangnya jago banget berkata-kata, orangnya jago banget ngebuat janji, janji-janji palsu maksudnya ya, bukan janji yang dia tepatin gitu, tapi janji yang untuk dia ingkari. Dan di sini ada juga beberapa di antara kalian tuh yang pernah dijanjikan sama dia sebuah pertemuan, dijanjikan sama dia misalnya diberi sebuah barang, diberi sebuah materi gitu. Cuman sampai detik ini sepertinya masih belum ada satu kata pun yang dia tepati. Di sini aku juga bisa melihat bahwa di saat kamu mengenal dia gitu ya, di saat kamu mengenal dia, itu sebenarnya kayak kamu baru sembuh dari luka lama kamu gitu. Jadi kayak bener-bener dia datang di dalam kehidupan kamu itu seolah dia adalah jawaban dari doa-doa kamu selama ini gitu. Dan kamu merasa happy aja, merasa seneng karena pada saat itu memang kamu membutuhkan sosok seseorang yang bisa dibilang tuh bisa diajak untuk komitmen, bisa diajak untuk serius gitu. Tapi di saat kamu bener-bener mengenal dia lebih jauh, lebih dekat, lebih dalam, dan yang sampai parahnya kalian menjalin sebuah hubungan, disitulah akhirnya di saat dia banyak alasan, di situ kamu kayak mulai merasa curiga gitu, bahwa sepertinya ada yang janggal dari dia gitu. Ada yang ngerasa aneh, ada yang merasa janggal, ada yang kayak merasa tertipu sama dia gitu. Tertipu banyak hal ya, mulai dari tipu dustanya dia, tertipu materi juga ada, tertipu janji manis juga ada di sini, tertipu sama kata-kata bullshitnya dia, dan masih banyak lagi. Dan itu yang membuat kamu kayak habis dalam artian tuh habis sembuh kamu jadi sakit lagi gitu ya. Itu yang kayak sampai detik ini kamu jadi kayak merasa wanti-wanti gitu ya untuk menerima hadirnya orang baru gitu, karena luka kamu yang sebelumnya belum benar-benar sembuh, kemudian kamu ketemu sama dia, akhirnya dilukai lagi sama dia, dan kamu saat ini kayak masih benar-benar belum bisa bangkit, sehingga itu yang membuat kamu kayak oke lah, saat ini kamu kayak bener-bener niat fokus sama pekerjaan, fokus sama masa depan, fokus sama karir, fokus healing gitu ya, fokus mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta. Di sini dia memang yang saya lihat ya,
dia tuh tipikal seseorang yang manipulatif gitu ya, dimana kayak dia itu bisa menutupi keburukan dia dengan kata-kata yang dia buat gitu. Sehingga ya di sini aku juga nggak bisa menyalahkan kamu kalau misalnya kamu terjebak dalam bujuk rayunya dia, karena memang dia itu tipikal seseorang yang perayu ya, pandai merayu, pandai mendapatkan hati, pandai memantapkan seseorang yang memang dia targetkan gitu ya. Setelah dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, ya disitulah kejanggalan terjadi gitu. Kayak kamu mulai merasa curiga, kenapa di saat kamu menghubungi dia, dia selalu banyak alasan. Di saat kamu berusaha berkomunikasi sama dia, tapi seolah-olah kayaknya dia menghindar. Dan di sini selalu ya banyak alasan yang dia buat untuk menutupi kesalahan dia. Dan lebih ke sini tuh kayak seolah orang ini semakin parah itu kayak selalu menyalahkan kamu gitu loh. Padahal dia nggak sadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini tuh juga nggak bener-bener banget, juga salah gitu ya. Tapi ya kamu kayak masih mencoba berpikir positif thinking gitu, yakin bahwa dia kedepannya memang dia sibuk kali ya gitu, memang apa yang dikatakan benar, tapi makin kesini tuh kayak makin dia itu berulah bertingkah gitu ya. Itu yang membuat kamu kayak pada akhirnya aku lelah gitu ya kalau berjuang untuk orang yang nggak bisa diperjuangkan gitu. Jadi kamu lebih memilih bekerja tadi, fokus dengan karir, fokus dengan masa depan, fokus healing, mendekatkan diri. Dia memang yang saya lihat ya, dia itu kayak di awal bener-bener orang itu kayak enak diajak untuk bicara, enak diajak untuk ngobrol. Bahkan di awal tuh kamu sering menghabiskan waktu hanya sekedar untuk teleponan sama dia gitu, membahas ya sebenarnya apa ya, membahas hal-hal kecil tapi sampai benar-benar keterusan sampai malam gitu ya. Karena memang ya kamu merasa bahwa dia adalah orang yang bisa ngebuat kamu merasa nyaman gitu. Dan di sini banyak juga beberapa di antara kalian tuh yang sempat sampai lupa segalanya gitu, gara-gara mikirin dia, gara-gara mikirin janji palsu yang pernah dia buat, gara-gara pernah apa ya, dalam artian tuh ada yang juga kayak seolah kamu dijanjikan masa depan sama dia gitu. Dan saat ini aku melihat bahwa dia gitu ya, seseorang yang saat ini merasa takut kehilangan diri kamu, ya dia benar-benar merasa takut kehilangan kamu banget gitu. Dan di sini aku melihat ada penyesalan juga sekarang yang sedang dia rasakan. Terutama ya bisa dibilang dia merasa sadar bahwa selama ini dia telah menyakiti kamu, telah melukai perasaan kamu gitu ya. Dan dia sadar bahwa bisa dibilang tuh apapun yang selama ini dia lakukan itu ternyata nggak bener gitu. Dan seolah-olah orang ini ingin sekali hadir lagi di dalam kehidupan kamu untuk meminta maaf gitu. Cuman di sini aku melihat buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, kebanyakan dari kalian tuh kayak udah merasa enak aja gitu loh. Ketemu aja nggak mau gitu. Gimana kayak menerima. Mungkin memaafkan sih memaafkan, tapi kalau untuk ketemu dia lagi secara langsung untuk mengulangi kisah yang sama kayaknya enggak. Saat ini dia benar-benar merasa menderita gitu ya, dia benar-benar kayak merasa sudah mendapatkan karma dari apa yang sudah dia lakukan ke kamu. Di sini sekarang ya posisinya itu dia ada beberapa di antara mereka juga yang dia udah ngerasa nyaman sama seseorang gitu ya, deket dengan orang baru tapi ditinggalkan. Terus ada yang merasa deket dengan pilihan yang baru tapi dicampakkan. Ada juga yang hanya dimanfaatkan aja. Dan itu adalah salah satu karmik gitu ya, yang dia dapatkan. Dari hal itu dia sadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini ke kamu ternyata membuahkan karma yang sesungguhnya gitu. Dari situlah akhirnya dia ada keinginan bahwa kayak seolah-olah apakah mungkin ya ini adalah bagian dari karma karena dia sudah melakukan sebuah kesalahan besar sama kamu gitu. Maka dari itu kayak orang ini tuh ingin sekali ketemu sama kamu, minta maaf sama kamu. Ada juga beberapa di antara mereka itu yang ingin kembali lagi di dalam kehidupan kamu. Cuman ya buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, kebanyakan kalian kayak udah merasa enek gitu loh, nggak mau lagi ketemu sama dia. Mungkin kalau memaafkan sih iya, tapi kalau untuk ketemu
dan diajak balik lagi sama dia, kayaknya stop gitu ya. Karena bagi kamu hati bukanlah sebuah ajang percobaan gitu ya, yang bisa seenaknya kamu datang dan pergi gitu. Di sini aku juga bisa melihat bahwa dia saat ini tuh benar-benar berada di sebuah fase dimana kayak dia sedang menghadapi sebuah kesulitan yang cukup besar. Bukan cuma kesulitan dalam dunia percintaan aja, tapi di sini aku melihat juga dia kesulitan mencari orang yang serius, dia kesulitan finansial, dia kesulitan juga dalam artian tuh ada yang mungkin dia seorang pembisnis gitu, tapi bisnisnya nggak lancar. Ada juga yang sampai dikeluarkan dari pekerjaan, ada juga yang dalam artian dari keuangan sih stabil gitu, tapi cuman dia tuh kayak belum bisa mendapatkan seseorang yang benar-benar diajak serius sama dia. Alhasil dia cuma dimanfaatkan aja materinya, dia cuma dibodoh-bodohin, dibohong-bohongin gitu ya. Dan di sini dia sempat sih merasa kayak saat ini tuh dia benar-benar berada di fase dimana kayak dia ingin berjuang, ingin meminta maaf, ingin ketemu lagi sama kamu gitu. Dan di sini banyak hal yang dia lakukan gitu ya. Mulai dia kayak mencoba mencari-cari kontak kamu lagi, mencoba mencari mungkin sosmed kamu yang lain, entah Facebook, entah Line gitu, entah Twitter, entah IG. Dia berusaha mencari gitu. Dan yang lebih parahnya ada yang sampai nyamperin ke tempat, mungkin tuh kayak tempat kerja kamu, ke rumah kamu gitu. Cuman memang kalau hati sudah merasa tertutup, ya rasanya tuh kayak sulit gitu loh untuk bisa menerima hadirnya dia lagi. Dan di sini menurut aku orang ini nggak akan patah semangat ya gitu ya sebelum dia mendapatkan maaf dari kamu. Jadi menurut aku orang ini bakalan tetap mengganggu kehidupan kamu gitu ya. Bisa mengganggu lewat telepon gitu, mengganggu lewat sosmed, dan juga ada kemungkinan dia bakalan ganggu dalam artian itu bukan ganggu hal yang negatif, misalnya guna-guna kamu itu enggak sih, cuman kayak ganggunya itu ya dia ngerecokin kamu terus gitu ya, biar dia bisa ngedapetin maaf dari kamu gitu. Terus di sini aku juga bisa melihat bahwa hari-hari dia itu kayak dipenuhi dengan kesedihan, kegalauan gitu ya, rasa yang dingin. Dan menurut aku dia benar-benar saat ini tuh berada di situasi yang cukup sulit sih gitu ya, dimana ya akhirnya dia benar-benar sadar gitu bahwa apa yang selama ini dia lakukan tuh salah. Jadi seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat bahwa dari hal ini akhirnya dia benar-benar bisa belajar gitu ya, bagaimana cara bisa menghargai orang yang sayang dan tulus sama dia gitu. Di sini aku juga bisa melihat bahwa ada juga sih beberapa di antara kamu yang sebenarnya itu masih berharap sama dia gitu loh, masih berharap sama dia. Cuman yang lebih mendominasi tuh kayak yang oke deh, aku udah ngerasa capek sama kamu, aku udah kayak merasa lelah gitu ya rasanya gitu ya, harus dalam artian tuh menemui kamu lagi gitu. Jadi kayak kalau memaafkan sih oke, tapi kalau untuk yang lebih enggak gitu. Ada juga beberapa di antara kamu yang seperti itu. Jadi kayak kebanyakan tuh yang udah ngerasa ogah aja ketemu sama dia. Dan di sini kita lihat ya, yang akan Mas unitnya itu tindakan apa yang akan dia lakukan ke depannya. Oke. Di sini Ace of Atmas. Kemudian di sini ada kartu Five of Pentacle. Dan di sini Four of Pentacle. Kemudian di sini ada Eight of Pentacle. Dan di sini ada The Crown. Oke. Aku melihat bahwa menurut aku yang akan dia lakukan ke depannya ya, orang ini bahkan tetap terus gitu ya, nekat gitu ya. Entah kamu saat ini posisinya sudah memiliki hubungan, entah kamu saat ini kayak udah menjalin hubungan bersama yang baru, atau buat kamu yang saat ini posisinya nggak terikat sama siapa-siapa. Yang jelas orang ini tuh kayak bakalan
tetap terus nekat bagaimana cara dia untuk bisa deket sama kamu lagi gitu ya, untuk bisa meminta maaf sama kamu lagi gitu. Dan di sini itu yang membuat kamu kayak sebenarnya merasa nantinya itu kayak merasa terganggu, merasa capek gitu ya. Gimana nggak merasa terganggu? Wong kamu aja kayak sudah baru sembuh dari masa healing kamu dan kamu kayak udah merelakan dia, tapi kenapa di saat kamu kayak udah sembuh dan merasa merelakan dia, kenapa dia hadir lagi gitu ya. Itu yang kayak membuat kamu merasa pusing nantinya. Bahkan mungkin beberapa di antara kamu saat ini ada yang sudah merasakan ya gitu, merasakan dibuat ribet sama dia gitu, dan bertanya-tanya gitu ya, kenapa di saat kamu dulu gitu ya nggak pernah menghargai aku, tapi di saat aku sudah melepaskan kamu, merelakan kamu, kenapa kamu hadir gitu. Di sini aku melihat bahwa rasanya itu kayak hari-hari kamu saat ini nggak bisa tenang gitu loh, karena ya bisa dibilang tuh hadirnya dia gitu, hadirnya dia kembali di dalam hidup kamu gitu. Ada beberapa di antara kamu yang merasa dibuat bingung dan ribet gitu ya. Ada juga yang merasa risih. Ada juga beberapa di antara kamu ya oke lah gitu. Kalau misalnya kamu deket sih nggak apa-apa gitu. Tapi deket aja, jangan lebih, kamu nggak mau gitu. Terus di sini yang akan dia lakukan juga, orang ini akan berusaha keras sampai benar-benar optimisme dia tinggi gitu, sampai benar-benar dia bisa meluluhkan hati kamu kembali, menaklukkan hati kamu kembali, biar dia cepet gitu ya bisa mendapatkan maaf dari kamu. Dan maksud tujuan di antara mereka sih lebih mendominasi yang ingin menaklukkan hati kamu kembali, karena dia ingin mengulangi sejarah cinta yang baru lagi sama kamu gitu. Aku melihat seperti itu. Jadi kayak maksud dan tujuan dia lebih banyak sih ingin menaklukkan hati kamu kembali gitu. Ada beberapa di antara kalian yang menerima dia, ada beberapa di antara kalian yang udah ngerasa enek aja nggak mau gitu. Aku sih melihat lebih banyak kayak ngerasa enek aja nggak mau ketemu sama dia, karena ya bisa dibilang tingkahnya dia dulu itu begitu banyak menyakiti hati dan perasaan kamu. Oke. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa nanti hadirnya dia gitu ya, nanti kehadiran dia itu kayak seolah-olah ya kayak tamu nggak diundang aja gitu. Dan kamu juga nggak berharap banget dia hadir lagi gitu, tapi tiba-tiba dia kayak seolah muncul gitu ya, nongol lagi di saat kamu sebenarnya sudah merelakan dia. Dan di sini aku melihat ya bahwa bisa diulang tuh ini adalah sebuah keajaiban yang sebenarnya nggak kamu inginkan gitu. Mungkin dulu kamu berharap dia kembali gitu ya, bisa hadir lagi di dalam kehidupan kamu. Tapi setelah kamu pertimbangkan dan setelah kamu pikir, ya rasanya tuh kayak kamu nggak ingin lagi dipertemukan sama dia gitu. Karena kamu merasa bahwa hati kamu sudah dipermainkan sama dia, bahwa perasaan kamu sudah dalam artian tuh apa ya, seolah-olah itu kayak digantung gak jelas gitu ya. Digantung mah enak, ini udah digantung disiksa pula gitu, rasanya tuh kayak campur aduk jadi satu. Terus kamu jadi kayak bener-bener saat ini tuh menilai dia menjadi pribadi seseorang yang menurut kamu itu pecundang gitu. Kenapa pecundang? Ya bisa dibilang tuh apa ya, orangnya banyak janji, orangnya banyak ngomong gitu, tapi satupun nggak ada yang pernah dia wujudkan. Terus kamu juga bisa melihat ya bahwa seolah-olah itu saat ini yang kamu rasakan tuh hanyalah kebencian gitu ya. Ya mungkin sih melupakan dia sudah, tapi melupakan atas apa yang dia lakukan tuh rasanya masih belum bisa hilang gitu ya dari hati dan pikiran kamu. Dan di sini saat ini tuh kayak kamu benar-benar intinya itu sudah merasa nyaman, sudah merasa bebas, sudah bisa lepas dari beban yang selama ini kamu tanggung, walaupun mungkin rasa sakit gitu ya, rasa sakit hati, rasa nyesek itu masih ada gitu. Dan di saat itu menurut
di sini ya yang saya lihat ya. Dan di saat itu kayak kamu sebenarnya ingin sekali gitu ya segera intinya tuh menemukan kehidupan baru yang lebih baik gitu ya, dan tentunya sih nggak bersama dia gitu loh. Oke. Dan di sini kita lanjut lagi buat teman-teman yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu nomor 2. Kita lanjut ya. Di sini buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Di sini ada Silverstone ya. Silverstone. Kita lihat dari siapakah dia yang merasa kehilangan dirimu. Oke. Siapakah dia yang merasa kehilangan dirimu? Kita coba lihat. The Emperor. Siapakah dia yang merasa kehilangan dirimu? Ada ini ya, The Fool, ada Four of Swords, dan di sini ada Nine of Pentacle, ada The Hierophant, kemudian di sini juga ada kartu Six of Wands, kemudian ada kartu juga Ten of Swords. Ya, di sini kita lihat yang merasa kehilangan dirimu. Aku melihat dia gitu ya, yang merasa kehilangan dirimu adalah seseorang yang dulunya atau mungkin sekarang ini gitu ya, kamu sama dia masih terikat sama sebuah hubungan. Dan kamu terpisah sama dia gitu ya, itu karena banyak beberapa hal di sini, terutama dia yang selalu menyibukkan diri dengan keinginan dia yang selalu menyibukkan diri dengan karir dan pekerjaan dia. Sedangkan di sini kamu sebagai pasangan ya seolah ingin dong mendapatkan kasih sayang, bentuk cinta, perhatian dari dia. Tapi nyatanya apa gitu? Justru semuanya itu benar-benar berbalik 360 derajat gitu. Seolah tuh kayak kamu nggak diraukan sama dia, kamu cenderung kayak di nomor 2 kan sama dia, dan dia lebih ngepentingin urusan karir, urusan pekerjaan, urusan duniawinya dia gitu. Itu yang membuat kamu seolah akhirnya kayak ya udah deh gitu, lo pergi aja gitu. Ya berharap sih ada gitu, cuman kayak daripada capek-capek mikirin dia, lebih baik kayak kamu mikirin yang lain gitu, yang memikirkan kondisi kamu daripada mikirin seseorang yang nggak pernah mikirin kamu gitu. Di sini memang yang saya lihat ya, memang semakin kesini dia sepertinya semakin berubah gitu. Dulu kamu kenal dia adalah sosok seseorang yang hangat, seseorang yang bisa dibilang romantis gitu ya, seseorang orang yang bener-bener intinya tuh gak bisa kamu lupain gitu. Tapi makin kesini sepertinya dia makin berubah gitu. Justru malah yang saya lihat, orang ini selalu menyibukkan diri dengan duniawinya dia, dengan urusan dia, dengan karirnya dia. Sedangkan kamu kayak merasa di nomor 2 kan sama dia. Itu yang membuat kamu kayak merasa bahwa aku ini sepertinya nggak terlalu berarti untuk hidupnya gitu ya. Ada yang merasa sebenarnya kurangnya aku ini apa gitu. Padahal di sini kamu sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk dia gitu. Kamu sudah berusaha menjadi apa yang dia inginkan gitu. Kamu sudah berusaha menjaga hati dan komitmen ini. Tapi kenapa justru yang kamu dapatkan saat ini hanyalah kecuekan dia, kedinginan dia gitu ya. Hanyalah kayak seolah kamu nggak diperlukan lagi sama dia gitu. Dan di sini aku melihat dia memang orangnya, menurut aku sekarang ya posisinya itu kayak bener-bener sudah kaku banget gitu. Bahkan berkesan jauh dari kata romantis gitu. Padahal ya dulu dia itu orang yang sangat peduli sama kamu, orang yang sangat seolah itu sayang sama kamu, seseorang yang bisa dibilang tuh kamu harap-harapkan. Tapi nyatanya sekarang dia sudah berubah gitu ya. Itu yang membuat kamu cukup merasa penasaran dan cukup merasa bingung gitu ya. Setidaknya kamu harus tahu gitu ya, apa sebab dia bisa berubah seperti ini gitu. Padahal ya kamu merasa selama ini kamu tidak melakukan kesalahan yang besar. Dan di sini yang lebih parah juga ada sih gitu, yang seolah dia selalu menyudutkan dan menyalahkan kamu. Bahkan cenderung bahwa apa yang kamu lakukan selama ini itu selalu salah di mata dia gitu.
Dan dia selalu mendominasi dan selalu minta dinilai benar. Itu yang membuat kamu kayak cukup merasa capek gitu ya, cukup merasa lelah gitu ya. Padahal di sini yang kamu harapkan bisa menjalin hubungan sama seperti yang dulu gitu. Jadi di awal indah, ya kamu menginginkan bahwa di akhir juga berakhir dengan kebahagiaan, bukan berakhir dengan kesedihan. Di sini aku melihat dia memang orangnya sekarang ini ya, dia lebih banyak alasan, iya, dia lebih sensi, lebih emosian, lebih nggak mau dengerin kata-kata kamu gitu ya. Di sini aku juga bisa melihat bahwa bisa dibilang kamu sebenarnya cukup menahan sebuah proses kesabaran selama ini gitu ya, selama menjalani hubungan bersama dia. Karena ya apabila kamu nggak sabar gitu, ya nggak mungkin juga gitu kamu bisa bertahan sama dia sampai detik ini. Dan di sini kamu menganggap ya bahwa ada beberapa di antara kamu yang menganggap bahwa ini adalah sebuah proses perjalanan untuk menjemput kebahagiaan. Ada juga beberapa di antara kalian tuh yang justru malah mikir kayak ini sebenarnya karma atau takdir gitu. Ada juga beberapa di antara kamu yang merasa bahwa ini adalah suatu hal gitu ya, yang memang harus kamu jalani untuk menguji kesabaran kamu gitu. Ada beberapa di antara kamu yang merasa kuat, ada juga beberapa kamu gitu ya, di antara kamu yang merasa nggak kuat dan pergi meninggalkan dia. Karena kamu sudah lelah, karena kamu sudah capek dibuat mainan terus sama dia gitu ya, disalahkan terus sama dia gitu. Di sini memang ya, menurut aku dia masih belum bisa menjadi sosok pribadi yang dewasa. Aku melihat seperti itu. Karena di sini dari segi usia ya di antara kalian, maksudnya itu di antara mereka ya dia udah cukup dewasa. Tapi dari segi pola berpikir tuh sepertinya dia masih mendominasi sisi childish, dia masih mendominasi sisi kekanak-kanakan gitu ya. Dan seolah-olah tuh kayak nih orang masih dalam artian tuh tidak bisa diajak untuk serius atau terikat sama sebuah hubungan. Karena ya orang ini tuh kayak masih suka seneng-seneng gitu ya. Orang ini tuh kayak masih kesana kemari suka bebas, nggak pernah ngabarin kamu, nggak pernah mau dengerin perkataan kamu gitu. Dan itu sebenarnya salah satu hal yang membuat kamu cukup jadi pikiran gitu, karena memang kamu itu orangnya pemikir gitu. Jadi di saat di dalam kehidupan kamu terjadi sebuah problem, terjadi sebuah masalah, disitulah pikiran kamu terbebani gitu, karena kamu itu tipikal seseorang yang pemikir gitu. Jadi kayak di saat ada masalah dikit, mungkin bagi orang lain biasa aja, tapi bagi kamu ini adalah sebuah masalah yang cukup besar. Jadi seperti itu. Dan di sini kita akan melihat ya yang dia rasakan sekarang. Aku melihat bahwa saat ini dia merasakan kehilangan kamu banget gitu. Karena dia sadar gitu bahwa ya di saat dia nggak terkoneksi sama kamu, di saat dia nggak deket sama kamu, nggak ada seseorang yang peduli sama dia, nggak ada seseorang yang seperhatian sama dia. Karena di sini aku melihat di saat kamu sama dia, kamu dulunya itu kayak sering perhatian sama dia, kamu sering dengerin cerita dia, kamu juga sering memperhatikan kesehatan dia. Dan sekarang posisi dia itu kayak ya mungkin dari segi finansial stabil gitu, tapi dari segi perhatian tuh kayaknya orang ini nggak ada seseorang yang sepeduli kamu ke dia gitu. Jadi kayak dia bener-bener menurut aku kayak seolah hidup ini hampa, karena nggak ada orang yang memperhatikan dia, nggak ada seseorang yang mau ngingetin akan kesehatan dia, nggak ada orang yang ngingetin makannya dia gitu. Nggak ada orang yang dalam artian tuh nyerewetin dia akan masih itu kesehatan dia gitu. Karena yang saya lihat di sini kamu orangnya cukup perhatian banget sama dia. Cuman pada saat itu dia nggak pernah melihat dan menghargai perhatian yang kamu berikan ke dia gitu. Dan saat ini menurut aku dia benar-benar mendapatkan sebuah karmik di mana akhirnya dia benar-benar bisa melihat gitu bahwa tanpa kamu dia merasa kesepian, bahwa tanpa kamu ya dia benar-benar merasa kehilangan kamu banget gitu. Sosok yang penuh perhatian, sosok yang penuh keibuan. Kalau misalnya kamu seorang perempuan, kalau misalnya kamu seorang laki-laki ya berarti kehilangan sosok kebapaannya kamu gitu.
Dan sekarang aku melihat bahwa dia saat ini lagi proses mengintrospeksi diri dan lebih mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta dan berdoa meminta biar kedepannya itu dibukakan pintu maaf dari kamu gitu. Dan di sini orangnya yang saya lihat ya sekarang tak henti-hentinya gitu, dia meminta sama Tuhan jikalau masih diberi kesempatan ya dia ingin memperbaiki kesalahan yang selama ini dia lakukan ke kamu dan akan dia tebus dengan kebahagiaan. Di sini aku juga bisa melihat ya bahwa jikalau kamu dan dia dipersatukan lagi, ya harapan dia itu bisa membangun langkah yang lebih baik gitu ya. Langkah yang lebih indah, perjalanan yang lebih baru, yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan di sini dia juga sadar gitu bahwa mungkin saat ini gitu ya kamu masih menyimpan rasa amarah, kamu masih menyimpan rasa kecewa gitu ya. Jadi beberapa di antara mereka ada yang memilih gitu ya ingin menghubungi kamu kembali di saat waktu yang pas. Ada juga beberapa di antara mereka yang ya udah aku nekat aja gitu, yang penting aku udah ada keinginan untuk memperbaiki, ingin minta maaf sama kamu, next selanjutnya kayak terserah sama kamu dan Tuhan gitu. Jadi kayak nih orang seperti itu. Dan di sini kita lihat ya apa yang akan dia lakukan, rencana dia ke depannya ke kamu. Setelah dia merasa takut kehilangan kamu, kita lihat apa rencana dia ke depannya ke kamu. Six of Pentacles. Ada The Shade, kemudian di sini ada Five of Silks, kemudian Six of Wands, di sini ada The Green Man, kemudian ada The Earth of Mother, di sini ada Nine of Atmas. Oke. Aku melihat bahwa sebenarnya saat ini dia sedang mempersiapkan rencana yang akan dia lakukan ya gitu. Dia saat ini sebenarnya kayak sudah mempersiapkan rencana yang terbaik, kapan waktu yang tepat untuk dia bisa terkoneksi sama kamu lagi gitu ya. Bisa dealing sama kamu lagi gitu. Dan di sini aku melihat ya ada yang beberapa di antara mereka yang berusaha cari-cari kabar kamu lewat sosmednya kamu. Ada juga beberapa di antara mereka yang kepo-kepo kamu dari temennya kamu. Ada yang kayak berusaha tanya-tanya sama entah saudara kamu, entah adiknya kamu, entah ibunya kamu gitu. Yang jelas ya orang ini tuh hanya ingin memastikan gitu ya bagaimana keadaan kamu saat ini. Dan di sini aku melihat bahwa sebenarnya orang ini tuh ingin dalam artian tuh yang akan dia lakukan, dia ingin ngomong secara tulus, ngomong secara transparan, ngomong secara jujur gitu atas apa yang dia lakukan kemarin gitu. Jadi nanti apapun yang dia katakan ya berarti itulah yang dia lakukan di flashback ke belakang kemarin gitu. Ya mungkin beberapa di antara kamu ada yang terima, ada juga beberapa di antara kamu yang kayaknya butuh waktu ya gitu ya untuk percaya sama kamu lagi gitu, karena beberapa di antara kamu ada yang saat ini kayak udah ngerasa nggak percaya lagi sama dia gitu karena terlalu banyak alasan, terlalu banyak kebohongan yang dia lakukan ke kamu gitu. Ada juga yang beberapa di antara kamu yang ya oke lah menghargai gitu, asalkan kamu bisa berubah, aku akan terima kamu gitu. Di sini aku melihat ya Five of Silks gitu ya. Mungkin ada juga beberapa di antara mereka yang nanti itu kayak sia-sia gitu ya. Artinya tuh apapun yang dia lakukan tuh sia-sia gitu karena selama ini yang dia lakukan dosanya ke kamu ini banyak banget gitu ya. Ada juga yang mungkin kamu menerima maaf dari dia gitu. Terus ada juga yang beberapa di antara kamu yang masih memang berharap sama dia karena basically kamu cinta sama dia dan masalah kamu sebenarnya masalah yang masih bisa diluruskan gitu.
Di sini sih aku melihat bahwa banyak kok gitu ya seseorang yang mungkin tuh buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2 gitu, yang kayak seolah-olah itu mendukung kamu untuk kembali lagi sama dia gitu, tapi dengan satu syarat gitu, asalkan dia jujur, dia tulus, berubahnya juga nggak asal-asalan gitu. Banyak gitu ya seseorang yang mendukung kamu untuk kembali sama dia, mungkin keluarga kamu, ortu kamu, mungkin teman kamu, sahabat kamu, teman cerita kamu. Jadi seperti itu. Di sini sih aku melihat bahwa dia nantinya datang dan minta maaf lagi sama kamu, yang jelas sudah lebih baik daripada yang dulu, sudah menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya, dan bisa dibilang ya apapun yang dia lakukan gitu, tapi kayak tidak membuat kamu cukup merasa yakin gitu ya. Terlebih dulunya gitu ya, di flashback ke belakang kemarin ya, ini orang itu kayak terlalu banyak kesalahan yang dia lakukan ke kamu gitu ya. Itu yang membuat kamu kayak jadi kurang percaya lagi sama dia gitu. Dan di sini ada the Earth of Mother gitu. The Earth of Mother tuh ada yang nih orang itu bersikukuh gitu ya, bersikukuh banget, kayak ya udah gitu, mau kamu saat ini ada pasangan, mau kamu jomblo, mau kamu menerima dia lagi atau enggak gitu, yang penting dia itu kayak selalu menanti kamu di dalam momen apapun gitu. Di sini aku melihat bahwa saat inilah kesedihan dia itu bener-bener merasa terasa banget gitu ya. Dia merasa takut kehilangan kamu banget, merasa tersiksa banget gitu ya, merasa tertekan batin banget gitu ya. Dari situ akhirnya dia menyadari bahwa ya bisa dibilang tuh kayak dia kayak selalu tuh berjanji gitu ya, bahwa kedepannya dia nggak akan mengulangi kesalahan yang sama, dan kalaupun kamu menerima dia lagi, yang jelas dia menginginkan apa ya, menjadi pribadi yang lebih bagus lagi dan bisa membahagiakan kamu. Terus aku juga bisa melihat sih bahwa di sini ada kartu Queen of Pentacle. Queen of Pentacle tuh kayak dia akhirnya tuh kayak mencoba kedepannya ingin lebih bisa membagi waktu untuk kamu, untuk orang tua dia, untuk keluarga dia, untuk pekerjaan dia, karena dia sadar bahwa selama ini dia masih belum bisa memberikan waktu terbaik dia untuk kamu gitu ya. Jadi seolah-olah misal kamu kembali lagi sama dia, harapan dan keinginan dia bisa membagi waktu dia gitu ya, untuk kamu, pekerjaan, orang tua dan keluarga dia. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi buat teman-teman yang memilih kartu nomor selanjutnya. Oke, di sini buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3 ada Nine of Pentacle, kemudian Stone energinya Blue Sea. Oke. Di sini kita lihat siapa yang merasa kehilangan diri kamu terlebih dahulu ya, yaitu siapakah dia yang merasa kehilangan kamu. Pilihan nomor 3. Siapa? Yes. Aku melihat di sini Nine of Swords. Di sini ada Five ya. Five of Swords. Di sini Nine of Wands. Five of Swords, kemudian Six of Pentacle. Di sini ada Four of Cup. Kemudian di sini kita lihat juga ada Seven of Pentacle. Di sini ada Six of Wands. Kemudian ada kartu Five of Wands. And then di sini ada Queen of Swords. Oke, kita lihat siapa gitu ya. Siapa dulu yang merasa kehilangan dirimu? Aku melihat bahwa ya yang merasa kehilangan diri kamu adalah dia adalah seseorang yang bisa dibilang sempat pernah dekat dengan kamu, ada juga yang sempat merasa
terkoneksi atau menjalin hubungan kamu gitu ya. Ada yang juga sempat sudah menikah, ada yang cuma baru sebatas pacaran, baru sebatas PDKT gitu ya. Dan menurut aku sih di sini ya terlihat bahwa dia dulu datang memang di awal seolah-olah dia seseorang yang mampu membuat kamu merasa bahagia. Tetapi nyatanya apa? Dia datang dengan penuh ketidakdewasaan, yang artinya dia masih melakukan sesuatu hal tuh gak pernah transparan sama kamu, masih suka-suka dia gitu, masih se-happy-happy dia. Sedangkan kamu sebagai pasangan di sini seolah-olah itu kayak gak dihargai sama dia gitu. Karena apa? Ya dia terlalu condong asik-asik dengan diri dia sendiri. Dia kayak seolah itu melakukan apapun tuh kayak tanpa beban. Padahal pada saat itu ya seharusnya dia sadar bahwa pada saat itu dia sudah memiliki pasangan, seseorang yang mengharapkan kasih sayang, mengharapkan perhatian dari dia. Tapi nyatanya apa gitu, di saat dulu justru malah orang ini tuh kayak masih belum bisa dewasa yang 100%. Sisi childish dia itu masih besar gitu ya. Dan juga rasa dalam artian suka-suka dianya dia itu yang bener-bener tidak bisa dimaafkan gitu. Karena di sini yang saya lihat dia banyak bohong sama kamu, banyak alasan, banyak tingkah, banyak ulah. Ada juga beberapa di antara mereka gitu ya yang sempat menjalin hubungan bersama orang lain, artinya itu selingkuh gitu ya. Cuman ya kamu di awal sih kayak masih merasa memaafkan dia. Tapi ini nggak 1 kali, 2 kali, 3 kali bahkan. Itu yang membuat kamu kayak pada akhirnya merasa lebih nyaman untuk sendiri aja gitu ya. Daripada terikat sama sebuah hubungan, tapi bukan sebuah hubungan yang membahagiakan. Percuma juga gitu, lebih baik kamu merasa sendiri aja. Seolah itu nggak ada beban. Dan di sini aku juga bisa melihat ya bahwa di awal dia adalah sosok seseorang yang seolah-olah bisa membuat kamu merasa nyaman dan bahagia. Terlebih juga mungkin dia menurut aku banyak janji juga orangnya. Kemudian bicaranya juga super duper wow gitu ya, yang seolah bisa membuat kamu mabuk kepayang. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa sepertinya orang ini ada yang memiliki maksud dan tujuan tertentu aja sama kamu gitu ya. Jadi kayak beberapa di antara kamu ada yang merasa dimanfaatkan sama dia, terutama materi ya di sini. Jadi kayak kamu bener-bener dimanfaatkan banget sama dia, dimanfaatkan banget situasinya gitu ya. Jadi kayak kedekatan antara kamu dan dia gitu ya. Di awal memang dia memiliki maksud dan tujuan tertentu. Cuman karena kayak kamu itu orangnya mudah percaya, kamu orangnya juga gampang dibuat nyaman dan gampang dibuat cinta, sehingga kamu nggak berpikir panjang pada saat itu gitu ya. Kamu langsung dalam artian tuh menerima aja hadirnya dia tanpa berpikir panjang. Dan di saat itulah ya ternyata itu kayak kamu merasa terjebak dalam perangkapnya dia gitu. Terlebih juga orang ini bener-bener apa ya, berubahnya itu nggak ketulungan gitu. Jadi kayak nggak berubah yang secara setengah-setengah, tapi berubahnya itu secara total. Mulai dia yang suka ngilang, mulai dia yang nggak pernah menghubungi kamu, nggak pernah memperhatikan kamu, dan kayak kamu di awal udah merasa curiga bahwa pada saat itu dia dekat dengan orang lain gitu. Hanya saja kamu nggak mau ya terlalu berantem sama dia, tapi semakin dibiarkan kok sepertinya orang ini semakin berulah gitu ya, nggak tambah mengintrospeksi diri, nggak pernah kayak nggak ada sadarnya gitu ya. Dan itu yang membuat kamu kayak pada akhirnya berantem sama dia, kemudian kamu bisa gitu. Sampai pada akhirnya kamu benar-benar ingin memutuskan untuk menghealing diri kamu terlebih dahulu. Kamu ingin menenangkan hati dan jiwa kamu dan lebih meminta pertolongan sama Tuhan gitu. Karena kamu merasa bahwa ya manusia itu sama aja gitu, nggak ada seseorang yang benar-benar bisa dipercaya. Itu yang membuat kamu kayak oke lah, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk aku mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta gitu. Dan di sini yang sekarang dia rasakan, aku melihat bahwa
Dia sepertinya juga sudah kena batunya atas apa yang selama ini sudah dia lakukan ke kamu. Terutama di sini yang saya lihat, dia lebih banyak dimanfaatkan materinya sama orang-orang yang gak bertanggung jawab gitu. Misal dia seorang cowok, ya berarti dia diporotin sama cewek, dimanfaatkan sama cewek. Kalau misalnya dia cewek, ya berarti dia menurut aku banyak dimanfaatkan ya, baik kayak dimanfaatkan fisiknya aja, baik dimanfaatkan materinya aja, baik dimanfaatkan kayak apa ya, dalam artian tuh dia cuma dibuat status palsu sama orang gitu. Dan sekarang aku melihat bahwa setelah dia mendapatkan sebuah karmanya, di situ kayak dia seolah ingin apa ya, dalam artian tuh kayak dia mengingat gitu ya, dan membandingkan gitu ketika story of love-nya saat sama kamu dan sama yang baru gitu. Ternyata ya di dalam persepsi dia itu salah gitu. Ternyata dia selama ini sudah membuang permata yang berharga gitu ya, membuang permata yang berharga yang selama ini tulus sama dia, sayang sama dia, cinta sama dia gitu. Dan di sini hati dan perasaan dia benar-benar nggak bisa tenang gitu ya, karena di sini banyak juga di antara mereka yang materinya itu dikuras habis-habisan, banyak juga yang di antara mereka itu yang sampai dirinya itu benar-benar dimanfaatkan aja, fisiknya dimanfaatkan aja gitu ya. Dan ada juga beberapa di antara mereka yang mungkin ditipu gitu ya, ditipu dari relasi bisnisnya, ditipu dari partner kerjanya gitu. Jadi kayak benar-benar ini adalah sebuah karmik yang nyata, yang benar-benar kayak dia rasakan setelah atas apa yang telah dia lakukan ke kamu gitu. Dan pada saat sekarang aku melihat bahwa orang ini sebenarnya ada keinginan untuk dia mencoba ingin menghubungi kamu kembali, meminta maaf kembali sama kamu. Hanya saja ya dia menyadari bahwa dosa yang telah dia lakukan ke kamu ini dosa yang cukup besar, kesalahan yang cukup besar gitu ya. Sehingga ya bisa dibilang tuh kayak dia masih berpikir dua kali gitu. Ya kalau misalnya kamu masih menerima maaf dari dia, kalau tidak gitu. Jadi kayak orang ini butuh waktu untuk bisa mencoba mendapatkan maaf dari kamu kembali gitu. Karena menurut aku sih kamu itu orangnya baik gitu, kamu orangnya juga ini tuh royal gitu. Tapi di saat kamu sudah merasa dikecewakan dan dimanfaatkan, itu yang rasanya tuh kayak ya udah gitu. Dalam artian tuh apa ya, sulit gitu ya untuk mendapatkan minta kata maaf dari kamu kembali gitu. Karena pada saat awal ya kamu berjuang mati-matian untuk berusaha mengimbangi dia, tapi di satu sisi kamu dipermainkan gitu. Jadi ya berpikir dua kali gitu ya untuk mendapatkan maaf dari kamu, karena kamu memang orangnya seperti itu. Jadi kayak kamu orangnya baik, kamu orangnya tulus gitu. Tapi kalau kamu sudah merasa dikecewakan, apalagi yang dikecewakannya itu nggak setengah-setengah, ya rasanya sulit gitu ya untuk mendapatkan maaf dari kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini kita lihat yaitu rencana yang akan dia lakukan ke depannya ke kamu. Oke, terbuka ya clue-nya di sini. Di sini ada The Sage, kemudian di sini ada kartu Six of Wands, ada Five of Silks, kemudian di sini juga ada kartu Six of Pentacle. Six of Pentacle, and then di sini ada kartu Two of Wands. Kemudian di sini ada King of Silks, kemudian ada The Wheel Hung, and then di sini ada Three of Atmas. Oke. Di sini aku melihat ya bahwa sebenarnya yang akan dia lakukan ke depannya, yang jelas dia ingin sekali gitu ya menghampiri dan masuk lagi di dalam relung hati kamu gitu. Karena ya mungkin ada yang saat ini dia udah gak punya apa-apa, ada yang memang dia seolah itu kayak menemukan bahwa pada akhirnya kamu adalah pilihan yang tepat gitu ya. Yang jelas memang keinginan dia ingin memasuki relung hati kamu kembali. Dan di sini aku juga bisa melihat ya bahwa di sini dia benar-benar nantinya dia datang itu kayak benar-benar penuh dengan penyesalan, penuh dengan
seolah itu apa ya, penuh dengan rasa bersalah, penuh dengan beban gitu, agar bisa membuat hati dan perasaan kamu luluh kembali. Karena di sini ada Five of Silks gitu ya. Five of Silks tuh kayak dia juga berharap gitu ya bahwa kamu bisa membuang rasa benci kamu, amarah kamu, rasa dendam kamu ke dia gitu. Jadi kayak harapan dia setelah dia hadir di dalam relung hati kamu dengan penuh perasaan bersalah, dengan penuh penyesalan, dia berharap bahwa kamu bisa membuang rasa dendam amarah kamu selama ini ke dia gitu, dan menukar dengan perjalanan dan kisah cinta yang baru gitu ya, yang dia tuangkan di dalam hubungan ini gitu. Cuman ya aku melihat buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3, ya rasanya tuh kayak gimana ya, kayak merasa kamu waspada aja gitu, kayak kamu merasa takut apabila kedatangan dia kembali itu hanya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Karena aku melihat bahwa gak mudah rasanya gitu ya menyatukan gelas yang sudah pecah, gak mudah rasanya menyatukan hati yang sudah pecah menjadi sempurna lagi gitu ya. Kalaupun kamu bisa memaafkan dan menerima dia lagi, itu gak membuat kamu kayak cukup percaya lagi sama dia gitu, karena selama ini yang dia lakukan tuh udah cukup banyak gitu ya, sudah cukup banyak yang dia lakukan. Dan aku juga melihat bahwa itu yang membuat kamu kayak jadi hidup kamu kayak sekarang dampaknya nggak bisa tenang. Kamu kenal sama orang juga kayak selalu berpikir negatif gitu ya, kayak takutnya itu kamu udah merasa cinta, kamu udah merasa nyaman, tapi nanti di saat kamu udah bener-bener cinta dan nyaman, kamu ditinggalkan. Itu yang kayak membuat kamu jadi nggak bisa tenang gara-gara kelakuan dan perbuatan dia yang sudah dia lakukan selama ini ke kamu. Itu yang membuat kamu jadi trauma, nggak bisa menatap masa depan sama cinta. Dan di sini aku melihat ya bahwa kamu saat ini sudah merasa tenang dengan kehidupan kamu yang sekarang, kamu sudah merasa nyaman gitu ya dengan kehidupan kamu yang sekarang gitu. Dan bisa dibilang tuh tanpa dia pun ya kamu sudah bisa merasa bebas gitu ya, setidaknya bisa menikmati kehidupan jauh lebih normal daripada yang dulu. Karena dulu di saat kamu terikat sebuah hubungan sama dia, kamu selalu kepikiran terus sama dia, dan saat ini tuh kayak kamu benar-benar posisinya sebenarnya ya mau lo datang mau lo pergi ya udah bye bye gitu. Aku kayak masih belum bisa percaya sama kamu lagi gitu, karena segala bentuk kesalahan gitu ya, segala bentuk kelakuan yang udah kamu lakukan ke aku, flashback ke belakang kemarin tuh cukup banget menyiksa batin kamu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak di sini buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi buat kalian yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi ya, secara personal reading, kalian bisa lihat kontak WA-nya ada di bawah video ini. Dan buat kalian jangan lupa ya like, subscribe, dan komen apabila ada sesuatu hal yang ingin kalian tanyakan. Oke? Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih.